Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami, Media Nahwu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai pengecualian dalam bahasa Arab atau yang sering kita sebut sebagai istisna. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu istisna, kemudian tentang rukun-rukun istisna, kemudian ada adat-adat istisna, serta kaidah-kaidah yang ada dalam istisna. Sebelum kita mulai pada pembahasan tentang istisna, alangkah baiknya tonton video ini sampai akhir, dan apabila bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam mengembangkan materi-materi mengenai ilmu nahwu. Hayya bina nabda. Mari kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu istisna? Istisna adalah ikhraju ma ba'da adadil istisna min hukmin ma qablaha. Mengeluarkan isim yang terletak setelah adat istisna dari hukum isim sebelum adat istisna. Lanjut mengenai arkanul istisna. Dalam istisna terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan dalam istisna. Yang pertama, adatul istisna atau alat untuk mengecualikan. Kemudian mustasna yang dikecualikan, dan yang terakhir mustasna minhu patokan pengecualian. Sebagai contoh, uhibbu al-fawakiha illa babaya. Aku menyukai buah-buahan kecuali babaya. Pada kalimat ini, lafadz al-fawakiha menjadi mustasna minhu, kemudian illa menjadi adatul istisna, dan babaya menjadi mustasna. Kemudian yang ketiga mengenai adawatul istisna atau alat-alat untuk mengecualikan. Dalam istisna terdapat 8 kata yang biasa digunakan untuk mengecualikan sesuatu, yang dimana 8 kata tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama berupa huruf, yaitu illah. Kemudian yang kedua berupa isim, yaitu ghairu, siwan, suwan, dan sawa'un. Yang ketiga berupa fi'il atau huruf jar, yaitu khola, ada, dan hasya. Mari kita mulai membahas kaidah-kaidahnya. Yang pertama mengenai istisna yang berupa huruf illah. Kaidah yang pertama, wujubun nasbi 'alal istisna idza kana al-kalam tamman musbatan. Apabila kalimatnya sempurna dan positif, maka mustasnanya wajib mansub. Maksud dari kalimat sempurna yaitu apabila 3 rukun istisna tersebut ada dalam satu kalimat. Contohnya, kharajan nasu illa zaidan. Para manusia keluar kecuali Zaid. Lafadz zaidan menjadi mansub karena menjadi mustasna setelah adat istisna illah. Kemudian kaidah yang kedua, jawazun nasbi 'alal istisna wal isba' lil mustasna minhu idza kana al-kalam tamman manfiyan. Apabila kalimatnya sempurna dan negatif, maka mustasnanya boleh menjadi badal atau menjadi mansub. Contoh ketika badal, ma kharajan nasu illa zaidun. Manusia tidak keluar kecuali Zaid. Lafadz zaidun menjadi marfu karena menjadi badal dari an-nas yang merupakan fa'il. Kemudian lafadz illa di sini tidak dianggap atau disebut sebagai mulghah. Kemudian contoh ketika mansub, ma kharajan nasu illa zaidan. Manusia tidak keluar kecuali Zaid.
lafadz Z menjadi mansub karena menjadi mustasna yang sebelumnya terdapat huruf illah. Kemudian kaidah yang ketiga, al-i'rabu hasba mawqihi fil jumlah idza kana al-kalamu mufarraghan naqisan manfiyan. Apabila kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka mustasnanya mengikuti amilnya. Maksud dari kalimat tidak sempurna adalah apabila dari ketiga rukun istisna yang sudah disebutkan di atas, ada salah satu yang tidak ada, maka kalimat tersebut dianggap kalimat tidak sempurna. Contoh dari kaidah yang ketiga, ma qoma illa Muhammadun, wa ma darabtu illa Muhammadan, wa ma marartu illa bi Muhammadin. Tidak berdiri kecuali Muhammad, tidak aku pukul kecuali Muhammad, tidak aku berpapasan kecuali dengan Muhammad. Nah, pada ketiga contoh ini, mustasna mengikuti amilnya. Pada lafadz ma qoma illa Muhammadun, Muhammad menjadi fa'il, oleh karenanya menjadi marfu'. Pada lafadz wa ma darabtu illa Muhammadan, Muhammadan menjadi mansub, karena menjadi maf'ul. Kemudian pada lafadz marartu bi Muhammadin, lafadz Muhammad menjadi majrur, karena sebelumnya terdapat huruf jar. Ketiga kaidah ini digunakan apabila istisnanya berupa huruf illah. Kemudian kita lanjutkan kepada adat istisna yang berupa isim, yaitu ghairu, siwan, suwan, dan sawaun. Sebelumnya kita disclaimer terlebih dahulu bahwa semua istisna di atas bermakna selain, bukan kecuali, maka mustasnanya wajib majrur. Keempat istisna di atas adalah isim, jadi kaidah istisna hanya berlaku pada isim istisnanya, bukan kepada mustasnanya. Baik, mari kita lanjut kepada kaidahnya yang pertama. Wujubun nasbi 'alal istisna idza kana al-kalam tamman mutsbatan. Apabila kalimatnya sempurna dan positif, maka isim istisna wajib mansub dan mustasnanya wajib majrur. Contoh kaidah yang pertama. Kharajan nasu ghaira Zaidin. Para manusia keluar selain Zaid. Ghaira menjadi mansub karena adat istisna pada kaidah yang pertama dibaca mansub. Kemudian Zaidin menjadi majrur karena mustasnanya tetap wajib majrur. Kemudian kaidah yang kedua, jawazun nasbi 'alal istisna wal isba' lil mustasna minhu idza kana al-kalam tamman manfiyan. Apabila kalimatnya sempurna dan negatif, maka isim istisna boleh menjadi badal atau mansub, sedangkan mustasnanya wajib majrur. Contoh kaidah yang kedua ketika badal, ma kharajan nasu ghairu Zaidin. Manusia tidak keluar selain Zaid. Lafadz ghairu menjadi marfu' karena menjadi badal dari lafadz an-nas yang merupakan fa'il. Kemudian Zaidin tetap wajib majrur. Kemudian contoh ketika mansub, ma kharajan nasu ghairu Zaidin. Manusia tidak keluar selain Zaid. Kemudian kaidah yang ketiga, al-i'rabu hasba mawqihi fil jumlah idza kana al-kalam mufarraghan naqisan manfiyan. Apabila kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka isim istisna mengikuti amilnya, sedangkan mustasnanya wajib majrur.
Contoh kaidah yang ketiga. Ma qoma ghairu Muhammadin atau sawa'u Muhammadin. Wa ma darabtu ghairu Muhammadin atau sawa'a Muhammadin. Wa ma marartu bi ghairi Muhammadin atau bisawa'i Muhammadin. Tidak berdiri selain Muhammad, tidak aku pukul selain Muhammad, aku tidak berpapasan dengan selain Muhammad. Pada contoh ini, adat istisna ghairu atau sawa itu mengikuti amilnya. Ada yang berupa fa'il, maf'ul, dan majrur. Sedangkan mustasnanya tetap wajib majrur. Kemudian, pada adat istisna siwa dan suwa, i'rabnya tidak terlihat karena diakhiri oleh alif maksurah. Jadi, kedudukan i'rabnya dikira-kirakan. Contohnya, ma qoma siwa Muhammadin, wa ma darabtu suwa Muhammadin, wa ma marartu bisiwa Muhammadin. Ketiga kaidah ini digunakan apabila adat istisnanya berupa isim, ghairu, siwa, suwa, dan sawa. Kemudian perbandingan sederhana antara illa dan ghairu. Perhatikan tabel dan lihat perbedaannya. Kharajan nasu illa zaidan. Kharajan nasu ghairu zaidin. Lafaz zaidan dan ghairu memiliki i'rab yang sama, yaitu nasab. Kemudian, ma qoma illa Muhammadun, ma qoma ghairu Muhammadin. Lafaz Muhammadun dan ghairu sama menjadi marfu. Kemudian, wa ma darabtu illa Muhammadan, wa ma darabtu ghairu Muhammadin. Dan wa ma marartu illa bi Muhammadin, wa ma marartu bi ghairi Muhammadin. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa i'rab mustasna pada illa dan adat istisna ghairu itu sama. Mustasna pada illa berupa zaidan dan adat istisna berupa ghairu memiliki i'rab yang sama. Kemudian kita lanjut pada adat istisna yang ketiga yang berupa fi'il atau huruf jar, yaitu khala, ada, dan hasya. Kaidahnya, bila menggunakan adat istisna di atas, maka boleh menjadikan mustasnanya mansub dengan syarat jika adat istisna beramal seperti fi'il muta'addi atau membutuhkan objek. Kemudian ketika majrur dengan syarat jika adat istisna beramal seperti huruf jar. Contohnya, qomal qawmu khala zaidan wa qomal qawmu khala zaidin. Pada lafaz qomal qawmu khala zaidan, lafaz zaid menjadi mansub karena adat istisna khala beramal seperti fi'il muta'addi. Sedangkan pada lafaz qomal qawmu khala zaidin, lafaz zaid menjadi majrur dikarenakan adat istisna khala beramal seperti huruf jar. Begitu juga dengan contoh qomal qawmu ada amron dan qomal qawmu ada amrin. Kemudian kaidah selanjutnya, jika terdapat lafaz ma sebelum khala dan ada, maka mustasnanya wajib mansub. Lafaz ma di sini merupakan ma nafiyah. Kemudian lafaz ma tersebut tidak bisa dimasukkan apabila adat istisnanya berupa hasya. Contohnya, ma qomal qawmu khala zaidan.
lafadz Zaid menjadi mansub dikarenakan wajib karena terdapat ma nafiyah pada awal kalimat. Kemudian qomal qaumu hasya bakron wa qomal qaumu hasya bakrin. Adat istisna hasya tidak bisa ditambahkan oleh ma nafiyah. Mari kita lanjut dengan mengikrabkan. Hadarat tullabu illa Muhammadan. Hadara fi'lu madin mabni 'ala al-fathati adh-dhahirah fi akhirih. At-tullabu fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah li'annahu jam'u taksir. Illa adatul istisna mabniun 'ala sukun. Muhammadan mustasna mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahirah li'annahu ism mufrad. Qamal qaumu ghayra Zaidin. Qama fi'lu madin mabniun 'ala al-fathati adh-dhahirah fi akhirih. Al-qaumu fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah li'annahu ism mufrad. Ghayra adatul istisna mansub wujuban wa 'alamatu nasbihi fathat adh-dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih majrur wa 'alamatu jarrihi kasrah li'annahu ism mufrad. Hadara al-la'ibuna 'ada wahidan. Hadara fi'lu madin mabniun 'ala al-fathati adh-dhahirah في آخره. اللاعبون فاعل مرفوع وعلامة رفعه واو لأنه جمع مذكر سالم. عدا فعل ماض للاستثناء مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. واحدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. Syukran kathiran. Sekian penjelasan video tentang istisna dari Medinah Media Nahwu. Apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kami Medinah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.